Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen Dr. Rio Afrianda, ST, MT, sebagai dosen pengampu mata kuliah Operational Riset di Universitas Unsurya, serta rekan-rekan mahasiswa S1 Manajemen Unsurya yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan paparan tugas proyek mata kuliah Operational Riset yang berjudul Metode Transportasi dengan Metode Pojok Barat Laut, North West Corner Method. Melalui paparan ini, saya akan menjelaskan konsep dasar metode transportasi, langkah-langkah penyelesaiannya menggunakan metode pojok barat laut, serta contoh penerapannya dalam menentukan solusi awal permasalahan transportasi. Selanjutnya, izinkanlah saya mulai memaparkan materi. Paparan yang akan kami sampaikan adalah yang berjudul metode transportasi dengan metode pojok barat laut atau North West Corner Method. Distribusi barang merupakan salah satu kegiatan yang akan sangat penting dalam proses bisnis dan industri, karena menjadi penghubung antara proses produksi dengan konsumen atau pasar. Kelancaran distribusi akan menentukan keberhasilan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan serta menjaga daya saing di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Tujuan utama kegiatan distribusi adalah memastikan barang dapat dikirim ke tujuan tepat waktu dalam jumlah yang sesuai dengan permintaan, serta dengan biaya distribusi yang serendah mungkin. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus mampu merencanakan dan mengelola proses pengiriman secara efektif agar tidak terjadi keterlambatan, kekurangan pasokan, maupun pemborosan biaya transportasi. Perusahaan membutuhkan suatu metode yang dapat membantu menentukan pola pendistribusian barang yang paling efisien. Metode tersebut harus mampu mengalokasikan pengiriman dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan mempertimbangkan kapasitas, kebutuhan, dan biaya pengiriman, sehingga total biaya distribusi dapat diminimalkan. Salah satu metode yang digunakan dalam operasional riset atau riset operasi adalah metode transportasi. Metode ini merupakan teknik optimasi yang bertujuan menentukan alokasi pengiriman barang dari setiap sumber ke setiap tujuan dengan biaya transportasi minimum, tanpa mengabaikan kapasitas persediaan dan kebutuhan pada masing-masing tujuan. Pengertian metode transportasi. Sini kita akan membahas apa itu
metode transportasi. Metode transportasi adalah teknik optimasi dalam operasional riset atau riset operasi yang digunakan untuk menentukan pola pengiriman barang dari beberapa sumber asal ke beberapa tujuan dengan biaya transportasi yang paling minim. Metode ini membantu perusahaan mengalokasikan jumlah barang yang harus dikirim dari setiap sumber ke setiap tujuan secara optimal dengan mempertimbangkan kapasitas persediaan setiap sumber, kebutuhan pada setiap tujuan, serta biaya pengiriman yang berbeda. Tujuan utama metode transportasi di sini kita akan membahas ada 3 tujuan utamanya. Yang pertama, memenuhi seluruh permintaan pelanggan. Tujuannya memastikan bahwa seluruh kebutuhan atau permintaan dari setiap tujuan dapat terpenuhi sesuai jumlah yang dibutuhkan. Yang kedua, tujuannya adalah menghabiskan seluruh persediaan. Tujuannya mengalokasikan seluruh persediaan yang tersedia pada setiap sumber secara optimal. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya penumpukan barang di gudang yang dapat meningkatkan biaya penyimpanan dan menurunkan efisiensi operasional. Yang ketiga adalah meminimumkan total biaya distribusi, yang tujuannya adalah untuk memperoleh pola distribusi yang menghasilkan biaya transportasi paling rendah. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan biaya pengiriman dari setiap sumber ke setiap tujuan, sehingga perusahaan dapat memilih kombinasi pengiriman yang paling ekonomis dengan biaya distribusi yang lebih rendah. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya, memperoleh keuntungan yang lebih besar, serta meningkatkan daya saing di pasar. Metode transportasi memiliki komponen utama, ada 3 komponen utama adalah source atau sumber, destination atau tujuan, dan biaya transportasi. Kita akan membahas satu-satu komponen utamanya. Kita mulai dari sumber atau source. Source atau sumber adalah lokasi asal barang yang akan didistribusikan ke berbagai tujuan. Contoh sumber antara lain gudang. Gudang itu tempat penyimpanan barang sebelum didistribusikan kepada pelanggan atau distributor. Contoh lagi yang kedua adalah pabrik, tempat produksi barang yang akan dikirim ke berbagai daerah sesuai dengan permintaan. Kita masuk ke dalam komponen yang kedua tuh, destination atau tujuan. Itu merupakan lokasi yang menerima pengiriman barang dari sumber. Setiap tujuan memiliki jumlah permintaan yang harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan. Contoh tujuan antara lain distributor, dialah yang menerima barang dari pabrik atau gudang. Yang kedua adalah toko, yang menjual barang secara langsung. Yang ketiga adalah contohnya konsumen,
yaitu yang membeli dan menggunakan produk. Kemudian kita lanjut ke dalam komponen utama yang ketiga, ada biaya transportasi. Biaya yang dikeluarkan untuk mengirim setiap unit barang dari sumber ke satu tujuan tertentu. Besarnya biaya dapat berbeda-beda tergantung pada jarak pengiriman, jenis kendaraan yang digunakan, kondisi rute, apakah itu kondisi rutenya baik atau jelek, maupun biaya operasional lainnya. Pojok barat laut memiliki metode. Metode pojok barat laut adalah salah satu metode dalam operasional riset atau riset operasi yang digunakan untuk memperoleh solusi awal pada permasalahan transportasi. Metode ini bertujuan menghasilkan alokasi awal pengiriman barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan sebelum dilakukan proses optimasi dengan metode lain seperti stamping stone method atau modified distribution method. Itulah salah satu contoh metode yang transportasi yang lainnya. Metode pojok barat laut yang pembahasan kita ini dikenal sebagai metode yang sederhana dan mudah diterapkan karena proses perhitungannya hanya berpedoman pada jumlah persediaan atau supply dan permintaan, tanpa mempertimbangkan besar biaya transportasi pada tahap awalnya. Pojok barat laut itu memiliki karakteristik. Ada 4 karakteristik yang merupakan ciri khas daripada metode pojok barat laut. Yang pertama adalah dimulai dari pojok kiri atas tabel. Perhitungan selalu dimulai dari sel yang berada pada pojok kiri atas dalam tabel transportasi. Dari sel tersebut dilakukan alokasi barang sebanyak mungkin sesuai dengan jumlah persediaan dan permintaan yang tersedia. Setelah itu proses dilanjutkan ke sel berikutnya sehingga seluruh kebutuhan dan persediaan terpenuhi. Karakteristik yang kedua adalah tidak memperhatikan biaya transportasi. Di sini metode ini biaya pengiriman setiap sumber ke setiap tujuan tidak dijadikan dasar dalam menentukan alokasi awal. Oleh karena itu, solusi yang diperoleh belum tentu menghasilkan biaya distribusi yang paling minim, tetapi hanya merupakan solusi awal yang layak. Karakteristik yang ketiga adalah berdasarkan supply atau demand. Alokasi pengiriman dilakukan hanya dengan mempertimbangkan jumlah persediaan pada setiap sumber dan jumlah permintaan pada setiap tujuan. Barang dialokasikan sebanyak mungkin pada setiap sel sehingga salah satu nilai supply atau demand terpenuhi. Kemudian proses dilanjutkan ke sel berikutnya. Yang keempat adalah digunakan sebelum metode optimasi lainnya. Hasil dari metode pojok barat laut merupakan solusi awal yang selanjutnya akan diuji dan disempurnakan menggunakan metode optimasi seperti stamping stone method atau MODI yang merupakan metode yang lanjutannya.
Tujuan adalah memperoleh pola distribusi dengan total biaya transportasi yang paling minimum. Metode pojok barat laut memiliki tujuan. Ada 5 tujuan di sana yang kami bahas. Sebagai langkah awal dalam menyelesaikan permasalahan transportasi, metode ini bertujuan menghasilkan solusi awal yang layak sebelum dilakukan proses optimasi untuk memperoleh biaya transportasi yang paling minim. Adapun tujuan utama metode pojok barat laut adalah sebagai berikut. 1. Menentukan solusi awal masalah transportasi. Solusi awal yang menunjukkan bagaimana barang dialokasikan dari setiap sumber ke setiap tujuan. Solusi awal ini menjadi dasar dalam penyelesaian masalah transportasi sebelum dilakukan proses optimasi. Yang kedua adalah memenuhi seluruh permintaan. Memastikan seluruh kebutuhan atau permintaan pada setiap tujuan dapat dipenuhi sesuai jumlah yang telah ditentukan. Dengan demikian, tidak ada tujuan yang mengalami kekurangan pasokan sehingga proses distribusi dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, menghabiskan seluruh persediaan. Mengalokasikan seluruh persediaan yang tersedia pada setiap sumber hingga habis didistribusikan. Hal ini memastikan bahwa tidak ada persediaan yang tersisa dan seluruh kapasitas sumber dimanfaatkan secara optimal. Tujuan keempat adalah mempermudah proses optimasi selanjutnya, memberikan pola distribusi awal yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Dengan adanya solusi awal tersebut, proses optimasi menjadi lebih mudah karena tidak perlu memulai perhitungan dari awal. Yang kelima, menjadi dasar penggunaan metode MODI atau stepping stone. Kedua metode tersebut akan mengevaluasi solusi awal dan memperbaiki pola distribusi sehingga diperoleh total biaya transportasi yang paling minimum atau optimal. Langkah-langkah penyelesaian metode pojok barat laut adalah sebagai berikut. Tahap-tahapnya adalah: 1. Susun tabel transportasi. Kita menyusun. Langkah pertama adalah menyusun tabel transportasi yang memuat seluruh informasi yang diperlukan, yaitu yang tadi saya sampaikan, sumber, yang komponen-komponennya atau source, beserta jumlah suplai pada setiap sumber. Yang kedua, tujuan, destination, beserta jumlah demand pada setiap tujuan. Yang ketiga, biaya transportasi pada setiap rute pengiriman. Tabel ini menjadi dasar dalam melakukan proses alokasi pengiriman barang. Langkah kedua, mulai dari pojok kiri atas. Proses perhitungan selalu dimulai dari sel pojok kiri atas pada tabel transportasi. Sel tersebut merupakan titik awal dalam menentukan alokasi barang dari sumber pertama ke tujuan pertama. Yang ketiga, langkah ketiga adalah alokasikan nilai terkecil antara supply dan demand. Pada sel yang dipilih, alokasikan jumlah barang sebesar nilai
yang paling kecil antara jumlah persediaan atau supply dan jumlah permintaan atau demand. Langkah keempat, jika supply habis, turun ke bawah. Seluruh persediaan pada suatu sumber telah habis setelah dilakukan alokasi, maka proses dilanjutkan ke baris berikutnya, turun ke bawah pada kolom yang sama. Ini menunjukkan bahwa pengiriman berikutnya berasal dari sumber yang berbeda. Yang kelima, jika demand terpenuhi, geser ke kanan. Apabila permintaan pada suatu tujuan telah terpenuhi, maka proses dilanjutkan ke kolom berikutnya, geser ke kanan pada baris yang sama. Langkah ini menunjukkan bahwa pengiriman selanjutnya ditujukan ke lokasi tujuan berikutnya. Langkah keenam adalah ulangi hingga semua kebutuhan terpenuhi. Langkah-langkah ini di atas dilakukan secara berulang hingga seluruh supply dari setiap sumber telah habis dialokasikan. Begitu juga seluruh demand pada setiap tujuan telah terpenuhi. Apabila semua persediaan telah didistribusikan dan seluruh permintaan telah dipenuhi, maka proses penyusunan alokasi awal dinyatakan selesai. Kita ambil ilustrasi. Di sini ada tertera tabel transportasi. Untuk memahami cara kerja metode pojok barat laut, berikut disajikan contoh tabel transportasi yang terdiri atas 2 sumber, gudang, dan 3 tujuan atau distribusi, yaitu gudang A dan B. Tujuan adalah X, Y, Z. Ada supply, ada demand. Gudang A memiliki persediaan supply sebanyak 80 unit. Tertera ada di sebelah kanan ya. Gudang B memiliki persediaan supply sebanyak 120 unit. Tujuan X membutuhkan 50 unit. Tujuan Y membutuhkan 70 unit. Tujuan Z membutuhkan 80 unit. Jadi dari jumlah keseluruhan dari supply dengan demand itu sama, 200 jumlahnya. Angka 579,468 menunjukkan biaya transportasi per unit dari masing-masing gudang di setiap tujuan. Jumlah supply 80 tambah 120 sama dengan 200 unit. Sedangkan jumlah demand 50 tambah 70 tambah 80 itu sama dengan 200 unit. Karena total supply sama dengan total demand, maka permasalahan ini merupakan masalah transportasi seimbang, sehingga dapat langsung diselesaikan menggunakan metode pojok barat laut. Mari kita akan melihat penyelesaian dari tabel tersebut. Langkah pertama, proses dimulai dari sel A ke X, pojok kiri atas. Sesuai dengan prinsip Northwest Code Method, proses alokasi selalu dimulai dari sel A ke X, yaitu sel yang berada di pojok kiri atas tabel transportasi. Pada sel A menuju X, suplai gudang A sama dengan 80 unit. Demand tujuan X sama dengan 50 unit. Karena nilai yang dialokasikan adalah nilai terkecil antara suplai dan demand, maka dialokasikan 50 unit dari gudang
A ke tujuan X. Setelah alokasi tersebut, demand tujuan X menjadi 0, telah terpenuhi. Artinya suplai gudang A berkurang dari 80 unit menjadi 30 unit. Karena demand tujuan X telah terpenuhi, maka proses selanjutnya bergeser ke kanan, yaitu menuju sel A menuju Y. Langkah kedua, alokasi AY. Karena demand tujuan X telah terpenuhi, proses bergeser ke kanan, yaitu ke sel AY. Suplai gudang A 30 unit, demand tujuan Y sama dengan 70 unit. Alokasi minimal itu 30, yang paling minim 30,70. Angka yang tadi berarti yang paling kecil adalah 30 unit. Nilai terkecil adalah 30 unit, sehingga dialokasikan 30 unit. Setelah alokasi, suplai gudang A habis 0 unit. Demand tujuannya tersisa 70 kurang 30 sama dengan 40 unit. Karena suplai A habis, pindah ke gudang berikutnya, yaitu gudang B. Langkah ketiga, alokasi gudang B menuju Y. Suplai gudang B 120 unit, demand tujuan Y sama dengan 40 unit. Alokasi kita lihat 120,40, berarti itu sama dengan 40 unit. 40 unit itu maksudnya nilai terkecil adalah 40 unit, sehingga alokasi 40 unit. Setelah alokasi, suplai gudang B tersisa 80 unit. Demand tujuan Y terpenuhi 0. Karena demand Y telah terpenuhi, pindah ke kolom berikutnya. Kita masuk ke tujuan Z. Langkah keempat, perpindahan ke B menuju Z. Selanjutnya proses bergeser ke kanan, yaitu ke sel B Z. Suplai gudang B itu sama dengan 80 unit, demand tujuan Z sama dengan 80 unit. Alokasi minimal 80,80 itu sama dengan 80 unit. Karena nilai suplai dan demand sama, maka dialokasikan 80 unit. Setelah alokasi, suplai gudang B habis. Demand tujuan X, Z terpenuhi. Dengan demikian, seluruh suplai demand telah terpenuhi, sehingga diperoleh solusi awal yang tertera pada tabel di layar. Sehingga kita dapat hasil alokasi yang telah kita lakukan perhitungan yang tadi awal, maka didapatlah kolom atau tabel sebagai berikut. Gudang A tujuan X 50, gudang A tujuan Y 30 unit, gudang A tujuan Z 0. Begitu juga gudang B tujuan X 0, gudang B tujuan Y 40, gudang B tujuan Z 80. Jadi di sini ada suplai 80, suplai A 80, suplai B 120. Sedangkan demand tujuan X jumlahnya 50,
demand tujuan Y 70, dan demand tujuan Z 80. Sekarang mari kita hitung perhitungan total biaya transportasi yang tertera pada tabel. Perhitungan total biaya transportasi, total biaya dihitung dengan mengalihkan jumlah barang yang dialokasikan pada setiap rute dengan biaya transportasi per unit. Kita lihat gudang A, tujuan X itu sama dengan 50 kali 5 itu sama dengan 250. Kemudian gudang A, tujuan Y 30 kali 7 itu sama dengan 210. Karena gudang A menuju Z0 maka tidak dihitung. Kemudian kita pindah ke gudang B. Gudang B ke X 0 juga, kita tidak hitung. Kemudian B menuju Y itu 40 kali 6 jumlahnya 240. Kemudian gudang B menuju Z itu 80 kali 8 sama dengan 640. Maka kita harus menghitung total keseluruhan daripada transportasi, yaitu 250 tambah 210 tambah 240 tambah 640. Maka total keseluruhan adalah 1340. Jadi total biaya transportasi adalah 1340. Metode transportasi yang kita bahas tadi, yaitu metode pojok barat laut, memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kita akan bahas masalah yang utama adalah kelebihan. Kelebihan metode pojok barat laut memiliki beberapa kelebihan yang menjadikan banyak yang digunakan sebagai langkah awal dalam menyelesaikan masalah transportasi. Kelebihan tersebut antara lain sebagai berikut. Kelebihannya itu mudah dipahami. Pojok barat laut memiliki prosedur yang sederhana dan sistematis sehingga mudah dipahami, bahkan oleh pengguna yang baru mempelajari metode transportasi. Yang kedua ada perhitungan sederhana. Metode ini tidak memerlukan perhitungan matematis yang rumit karena hanya memperhatikan jumlah persediaan dan permintaan. Oleh karena itu, proses perhitungannya dapat dilakukan secara manual dengan cepat dan mudah. Cepat dilakukan keuntungan kelebihan yang ketiga, karena tidak mempertimbangkan biaya transportasi pada tahap awal. Proses penyelesaian menggunakan metode pojok barat laut dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini sangat membantu ketika perusahaan membutuhkan solusi awal secara cepat untuk proses distribusi barang. Yang keempat cocok sebagai solusi awal. Metode pojok barat laut menghasilkan solusi awal yang layak dalam masalah transportasi. Solusi ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan optimasi penggunaan metode lainnya seperti metode Modified Distribution Method atau MODI atau Stepping Stone Method, sehingga diperoleh biaya distribusi yang paling minim. Kemudian ada juga kekurangan daripada metode ini. Yang pertama adalah tidak mempertimbangkan biaya transportasi. Dalam menentukan alokasi pengiriman, metode ini hanya mempertimbangkan besarnya persediaan dan permintaan tanpa memperhatikan biaya transportasi pada setiap rute pengiriman. Akibatnya, solusi awal yang dihasilkan belum tentu memberikan biaya distribusi yang paling rendah. Kekurangan yang ketiga, belum menghasilkan solusi optimum
Hasil yang diperoleh dari metode pojok barat laut hanyalah solusi awal yang layak, bukan solusi optimal. Oleh karena itu, masih diperlukan proses optimasi lebih lanjut agar diperoleh pola distribusi yang menghasilkan biaya transportasi minimum. Yang ketiga, perlu metode lanjutan. Solusi awal yang dihasilkan oleh metode pojok barat laut belum dapat dijadikan keputusan akhir dalam permasalahan transportasi. Untuk memastikan bahwa biaya distribusi telah mencapai nilai minimum, hasil perhitungan masih harus diuji dengan optimalkan menggunakan metode lanjutan seperti metode MODI dan Stepping Stone Method atau Vogel Approximation Method atau VAM. Penerapan dalam metode transportasi yang kita bahas tadi, metode pojok barat laut, dalam dunia nyata diimplementasikan. Yang pertama, distribusi produk perusahaan. Untuk pengiriman produk dari pabrik atau gudang ke distributor, agen maupun toko. Yang kedua adalah pengiriman bahan baku. Untuk mengirim bahan baku dari pemasok ke pabrik produksi di sini. Yang ketiga adalah logistik rumah sakit. Untuk mendistribusikan obat-obatan, alat kesehatan, darah, vaksin, dan perlengkapan medis dari gudang pusat ke rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Distribusi BBM. Untuk mengatur distribusi BBM dari kilang atau terminal penyimpanan menuju SPBU di berbagai wilayah. Yang berikut, distribusi bantuan bencana. Untuk menentukan pengiriman bantuan seperti makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, dan kebutuhan darurat lainnya ke lokasi yang berdampak bencana. Yang berikutnya, distribusi logistik militer. Untuk mengatur pengiriman logistik militer seperti perlengkapan, amunisi, bahan bakar, makanan, dan peralatan operasional dari pusat logistik ke berbagai satuan atau daerah operasi. Diimplementasikan dalam pengiriman hasil pertanian. Dapat untuk mendistribusikan hasil panen dari sentral produksi ke pasar, gudang penyimpanan, atau industri pengolahan. Dari pembahasan di atas yang kita telah sampaikan, kita bisa dapat mengambil kesimpulan daripada metode yang kita sampaikan, yaitu metode pojok barat laut. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, metode transportasi digunakan untuk mengoptimalkan distribusi barang yang paling efisien sehingga kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi dengan biaya distribusi yang minimum. Yang kedua, metode pojok barat laut merupakan metode yang paling sederhana untuk memperoleh solusi awal dalam masalah transportasi. Yang ketiga adalah metode pojok barat laut hanya mempertimbangkan jumlah supply dan demand dalam proses alokasi tanpa memperhatikan biaya transportasi, sehingga hasil yang merupakan solusi awal dan belum tentu merupakan solusi yang paling optimal. Yang keempat, solusi awal yang diperoleh kemudian dapat dioptimalkan menggunakan less cost method, Vogel Approximation Method, atau Modified Distribution Method. Yang metode lainnya yang lanjutan untuk memperoleh biaya transportasi yang minimum.
Yang kelima, metode ini menjadikan dasar penting dalam mempelajari penyelesaian masalah transportasi pada mata kuliah operational riset atau riset operasi, karena menjadi dasar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan distribusi barang secara efektif dan efisien. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Itulah yang dapat kami sampaikan, itulah paparan yang dapat kami sampaikan dengan paparan metode pojok barat laut. Semoga paparan yang kami sampaikan bermanfaat untuk kemajuan kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.